Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di awal khutbah ini saya ingin mengajak para jamaah sekalian untuk memberikan doa terbaik kepada keluarga petugas kepolisian yang
beberapa hari lalu wafat karena korban bom bunuh diri. Kita doakan semoga keluarga yang ditinggalkan, putra-putranya kelak menjadi pemimpin besar, ulama hebat dan pengusaha yang sukses. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap orang memiliki tujuan hidup yang berbeda-beda. Sebagian di antara kita mengukur kebahagiaan hidupnya itu dengan melihat besaran rupiah yang ada di rekeningnya, dan itu boleh-boleh saja selama besarnya harta berbanding lurus dengan besarnya zakat, infak dan sedekah. Jika menjadi kaya raya itu diharamkan dalam Islam, maka kita tidak akan punya sosok pemimpin hebat sekelas Abdurrahman bin Auf atau Utsman bin Affan yang pernah membeli sumur milik seorang non-muslim dengan harga yang sangat tinggi, dan itu dibeli oleh Utsman karena umat Islam saat itu dilanda kekeringan. Sebagian di antara kita mengukur tujuan hidup, capaian kebahagiaan hidup itu dengan melihat tingginya karir yang diraih, besarnya pengaruh politik yang dimiliki, dan itu boleh-boleh saja selama kuasa yang dimiliki itu berbanding lurus dengan manfaat yang diberikan kepada sesama. Jika berkarir setinggi-tingginya dilarang dalam Islam, maka kita tidak akan punya pemimpin sekelas Khalid ibnu Abdul Malik yang dengan kuasa politiknya dia melakukan intervensi keuangan agar berpihak kepada umat Islam yang terlilit hutang pada saat itu. Mungkin kalau dalam konteks hari ini pinjaman online. Sehingga berkarir, berkuasa itu boleh selama itu berbanding lurus dengan manfaat yang ditebar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam 10 menit ke depan saya akan berbagi cerita bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam semasa hidupnya pernah meminta 3 kebahagiaan hidup kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan permohonan Nabi Ibrahim itu direkam dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 83 sampai 85. Permohonan Nabi Ibrahim itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-shalihin. Waj'alni lisana shidqin fil akhirin. Waj'alni min warathati jannatin na'im. Permohonan Nabi Ibrahim yang pertama, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-shalihin. Wahai Allah, jadikan aku hambamu yang senang belajar ilmu agama, yang tidak gengsi bertanya kepada orang lain jika tidak paham, yang tidak pelit untuk membeli buku, yang senang berdiskusi. Wa alhiqni bis-shalihin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang yang soleh, teman-teman yang baik, teman yang tidak hanya mendukung untuk kebaikan, tetapi teman yang juga rela mengingatkan ketika kita melakukan kesalahan. Maka jika sampai dengan hari ini saya dan para jamaah sekalian masih senang membaca buku, tidak gengsi bertanya kepada orang lain meskipun secara usia atau status sosial jauh di bawah kita, masih senang menabung untuk membeli buku, masih senang berdiskusi sesuatu yang baru, maka sungguh itu adalah nikmat yang luar biasa. Jika hari ini kita dikelilingi teman yang keras dalam mengkritik kita ketika kita salah, kita dikelilingi dengan kolega di tempat kerja yang bersedia mengingatkan kita ketika kita melakukan kesalahan, sungguh itu nikmat yang luar biasa. Maka dengan begitu kita dipandang sebagai orang yang rendah hati, yang tidak angkuh, yang tidak pemarah, tidak temperamen, sehingga siapapun
pun bisa dengan sukarela mengingatkan kita. Rabbi habli hukma wal hikni bis-shalihin. Jadikan aku, wahai Allah, orang yang berilmu. Dengan begitu kita ngerti bagaimana menghormati orang lain. Dengan begitu kita mengerti bagaimana menjadi suami yang mendampingi keluarga kita berdasarkan ilmu pengetahuan, bukan adat istiadat kebiasaan yang belum tentu kebenarannya. Dengan ilmu kita tahu bagaimana cara bertamu yang benar. Dengan ilmu kita tahu bagaimana cara memperlakukan tetangga kita. Dan ini adalah permohonan Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi habli hukmau wa alhiqni bis-shalihin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Permohonan Nabi Ibrahim yang kedua adalah waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Wahai Allah, jadikan akhir hidupku ini nanti buah tutur yang baik bagi orang-orang yang aku tinggalkan. Kata Imam At-Tabari, yang dimaksud lisana sidqin fil akhirin adalah dzikron jamilan wa thana'an hasanan baqiyan fi man yaji'u minal quruni ba'di. Yang dimaksud buah tutur yang baik adalah cerita hidup yang impresif, yang mengesankan, yang penuh dengan kebaikan dan layak untuk dibanggakan. Dzikron jamilan wa thana'an hasanan baqiyan fi man yaji'u minal quruni ba'di. Dan cerita itu abadi dikenal oleh orang-orang sepeninggal kita nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hidup saya dan para jamaah sekalian sejatinya bagai menulis cerita pendek. Apakah cerita hidup kita ini nanti dibaca dengan riang oleh anak cucu kita karena penuh keteladanan, atau cerita hidup kita nanti hanya dicampakkan begitu saja karena memang kehidupan kita di dunia ini hanya sebagai parasit bagi orang-orang di sekeliling kita. Sampai dengan detik ini tidak sedikit anak yang meninggal dunia dan menjadi bahan pembicaraan orang tuanya, saudara-saudaranya karena kenakalannya. Karena anak tersebut semasa hidupnya hanya hadir sebagai sumber masalah. Tentu ketika kita nanti menghadap Allah Ta'ala, kita ingin dikenal oleh orang tua kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita sebagai anak yang selalu berpikir manfaat yang diberikan kepada sesama. Sampai detik ini ada sosok ayah, sosok kakek, sosok orang tua sudah wafat, dan sampai detik ini menjadi perbincangan di kalangan keluarganya karena sikap temperamennya, karena keangkuhannya, karena keras kepala, tidak mau dikritik, egois, hanya selalu berpikir kebahagiaannya tanpa berpikir kebahagiaan anak-anaknya. Tentu ketika kita nanti wafat menghadap Allah Ta'ala, kita ingin dikenal sebagai sosok ayah yang penuh keteladanan, sosok ayah yang kasih, sosok ayah yang tangguh, tidak mudah mengeluh, dan selalu berpikir menghadirkan pilihan terbaik kepada keluarga kita. Sehingga cerita hidup kita sebagai ayah ini cerita hidup yang membanggakan, cerita hidup yang layak untuk diceritakan kepada banyak orang, karena cerita hidup kita ini dzikron jamilan wa thana'an hasanan baqiyan fi man yaji'u minal quruni ba'di. Impresif, penuh dengan kebaikan. Sampai dengan detik ini tidak sedikit para suami yang meninggalkan pasangan hidupnya dan menjadi bahan perbincangan karena sifatnya yang manja, yang hanya bisa mengerti untuk dilayani, yang hanya berpikir untuk dilayani. Sosok suami yang angkuh, yang pelit, yang temperamen, yang keras kepala. Tentu ketika kita nanti wafat menghadap Allah Ta'ala, kita ingin dikenal sebagai sosok suami yang sabar, sosok suami yang pekerja keras, sosok suami yang selalu berpikir memberi dan melayani. Sehingga cerita hidup kita sebagai suami ini cerita hidup yang dzikron jamilan wa thana'an hasanan baqiyan fi man yaji'u minal quruni ba'di. Cerita hidup yang impresif, yang layak untuk diceritakan dan dibanggakan oleh orang-orang sepeninggal kita nanti.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Permohonan yang terakhir yang diminta oleh Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala adalah waj'alni mi warathati jannatin na'im. Insyaallah dengan semangat belajar ilmu agama, tidak gengsi untuk bertanya, selalu menyisakan sebagian uang kita untuk membeli buku, upgrade keilmuan kita, lalu berpikir memberi dan melayani, berpikir untuk mengukir cerita yang impresif ketika kita nanti menghadap Allah Ta'ala. Insya Allah kita akan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waj'alni mi warathati jannatin na'im. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan di sisa usia kita yang tidak panjang ini, kita diberi kekuatan oleh Allah untuk menjadi muslim yang tidak lelah untuk belajar, menjadi muslim yang selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus, mau mengingatkan kita ketika kita melakukan kesalahan. Mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah menjadi ayah pasangan hidup yang selalu berpikir memberi dan melayani, sehingga perjalanan hidup kita ini perjalanan hidup yang dzikron jamilan wa thana'an hasanan. Dan mudah-mudahan akhir hidup kita nanti ditempatkan oleh Allah di tempat yang terbaik di sisinya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma kfina bihalalika an haramik waghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Radhikrullahi akbar.